Kembali lagi dengan kami dengan podcast Jelajah Madura, Pak, Pasaraya. Ya. Dan hari ini kawan-kawan sekalian, kita kedatangan narasumber atau pembicara yang begitu hebat. Beliau ini multi talenta memang. Beliau ini salah satu pembicara di bidang sejarawan, tidak hanya menjadi seorang dosen, beliau juga menjadi seorang ustadz, guru ngaji juga, dan juga penceramah juga Ustaz. Saya agak kaku sebenarnya, ingin memanggil Ustadz atau manggil Bapak gitu guys, saya agak kaku sebenarnya. Tapi jangan kepak ya. Tapi memang dulunya saya muridnya beliau juga dulu. Beliau ini salah satu guru saya ketika masih di SMA Tahfidz dulu di Pondok Pesantren Benyanyar, dan pernah juga menjadi dosen saya juga di Benyanyar gitu, Pak. Dan beliau juga menjadi dosen bukan cuma di mana, Pak? Di Universitas Madura, di Staifa, Sukatiga Besam Al-Falah Pamekasan, dan di Al-Mujtama, termasuk dosen atau tutor nasional di program PJJ Universitas Terbuka. Iya. Dan juga praktisi mengajar di beberapa tahun kemarin untuk MBKM itu di Universitas Negeri Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Sorong Papua, kemudian Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Dan juga di berbagai perguruan tinggi, termasuk Universitas Muhammadiyah Mamuju. Waduh, Masya Allah. Jadi memang pengalaman beliau dalam praktisi mengajar memang sudah maksimal ya, sudah banyak sekali pengalaman. Sudah berkecimpung di dunia pendidikan ya, Pak, ya. Mulai dari tingkat TK, insya Allah itu sampai tingkat perguruan tinggi untuk konteks pendidikan. Baik. Biasanya Pak, saya kalau ketemu dengan orang baru tuh Pak, kalau kita ingin membahas pembahasan baru, saya biasa lebih perkenalan dulu, Pak. Ya, terkait bagaimana masa kecil Bapak dari dulu sampai hingga sekarang bagaimana, Pak? Oke, baik. Jadi saya kebetulan dilahirkan di sebuah desa di situ. Jadi dilahirkan di keluarga yang dalam tanda kutip adalah ayah saya itu juga lulusan pesantren. Jadi beliau itu lulusan Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo yang didirikan oleh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Yang juga beliau background keilmuannya juga nyambung ke Banyuanyar dan pernah nyantri di Banyuanyar. Itu berdiri tahun 1908 kalau tidak salah, itu Sukorejo. Dan saya juga dididik di lingkungan pesantren, sekalipun saya tidak mondok sebenarnya. Saya tidak mondok, saya sifatnya adalah santri kalong. Jadi setelah SD saya masuk di Madrasah Sanawiyah di Al-Falah Sumber Gayam. Al-Falah Sumber Gayam berdiri tahun 1923. Al-Falah Sumber Gayam itu didirikan oleh Kiai Haji Raden Muhammad Toha Jamaluddin yang juga diambil menantu oleh Banyuanyar. Jadinya nyambungnya ke Banyuanyar, dan saya sekarang ada di Banyuanyar itu bukan tidak beralasan. Mungkin nyambungnya ilmu saya itu 6 tahun saya di Sumber Gayam yang betul-betul menimba ilmu. Cuman ada di 2 pondok pesantren Miftahul Ulum Sumber Jati yang didirikan oleh Kiai Haji Raden Muhajir Malik, itu ponakannya Kiai Haji Zainemun M, dan itu saya ngabulah di sana hanya ngaji sebentar, dan juga ngabulah di pondok pesantren Al-Abrar Pelunggungan menjadi supir. Jadi itu background saya. Background saya yang kemudian sampai saat ini alhamdulillah oleh Allah itu tetap dikonsistenkan istiqomah bagaimana berkecimpung di dunia pesantren, di dunia pendidikannya. Nah, di situ mulai dari tingkat RA atau TK yang saya katakan tadi, kebetulan di LPI Nurul Huda Pangkung Galis itu adalah tempat di mana Kiai Zainemun M, pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid, itu dilahirkan di sana. Dan patobinnya istilahnya orang Madura itu ada di sana. Saya sebagai komite pendidikan di situ. Kemudian juga menjadi ketua yayasan atau muassis di Pondok Pesantren Ibnu Ali Trontoraja Pasian, itu yang juga di alumni Banyuanyar yang didirikan oleh Kiai Muhammad Dai. Dan sampai saat ini dari tahun 2015 sejak hutan belantara sampai sekarang, saya oleh Kiai kebetulan masih harus menjadi bagian atau ketua yayasan di situ. Itu background saya. Dan sekarang sudah masih tetap berkecimpung dalam dunia pesantren? Masih tetap berkecimpung, dan di Banyuanyar pun tetap. Di Banyuanyar pun tetap gitu. Tetap ngajar walaupun hanya Sabtu dan Ahad gitu. Sabtu dan Ahad.
Karena kebetulan profesi saya itu sudah ada di dalam negeri, artinya menjadi ASN di sini. Kalau di Banyuanyar itu kan luar biasa, kan luar negeri itu kan. Artinya swasta kan gitu. Yang itu barokahnya yang juga kami harapkan. Sehingga tetap saya nyambungnya ke Banyuanyar. Berarti seperti itu. Bukan tidak hanya di dunia pesantren, sampai juga aktif di dunia pendidikan perguruan tinggi juga ya Pak ya? Iya, di perguruan tinggi juga. Termasuk kalau di perguruan tingginya banyak yang basis pesantren seperti Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Pamekasan, itu ada di Sumber Gayam. Kebetulan saya lahir dari embrionya Al-Falah. Selama 6 tahun saya menimba ilmu di sana. Kemudian juga pernah di Al Khairat, terakhir saya di 2016, 2022 itu saya sudah tidak mengajar di sana. Dari 2016 saya di Al Khairat, yang itu embrionya Banyuanyar dan Bata-Bata itu, yang Al Khairat itu. Kalau di Banyuanyarnya di SMA-nya, di SMA Tahfidz Darul Ulum, pesantren Banyuanyar. Baik Pak. Dan tentunya kalau dari backgroundnya sampeyan bicara soal pesantren, memang sudah sangat kental dengan pesantren gitu ya Pak ya. Iya. Dan hari ini kita akan bicara tentang masuknya Islam ke Madura Pak. Iya. Nah, ini satu pembahasan yang cukup menarik sebenarnya Pak itu kan. Bagaimana Islam masuk ke Madura. Seringkali kita juga mendengarkan Pak dalam narasi-narasi di luar sana, banyak masyarakat berpikir bahwasanya yang membuat masuk Islam ke Madura salah satu pengaruhnya dari Wali Songo. Ada yang mengatakan juga tidak mengatakan begitu. Nah itu bagaimana sebenarnya Pak? Oke, baik. Jadi ketika berbicara tentang bagaimana proses Islamisasi Madura itu, jadi konteks Madura khususnya adalah Madura Wetan atau Madura Timur itu sebenarnya bukan kemudian menjadi salah dikatakan kalau Islamisasi Madura itu adalah Wali Songo, tidak. Cuman ini harus melakukan prosedur atau penelusuran sejarah. Karena ke dalam sejarah itu tidak ada salah benar. Tapi yang terpenting dalam sejarah itu adalah apakah valid atau tidak. Itu yang terpenting, tidak berbicara salah benar. Cuman berdasarkan manuskrip yang ada itu, ternyata dalam konteks Madura, khususnya Madura Timur, yaitu Sumenep, utamanya di Kepulauan atau Sepudi itu, Islam itu sudah ada tahun 1319 itu. 1319 ketika masa Johar Sari sebagai raja pada waktu itu, raja kelima dari Arya Wiraraja. Arya Wiraraja sebagai Adipati Sumenep, yaitu sejak zaman Singasari ya di situ. Dan itu kalau Wali Songo itu kan 1408. Itu Wali Songo. Jadi selisihnya kan sekitar 100 tahun gitu, ya, 100 tahun. Makanya kemudian mohon maaf di berbagai forum itu saya salah satu yang kemudian menyatakan bahwa Islamisasi Madura itu tidak sepenuhnya adalah Wali Songo. Karena memang Madura dalam konteks Islam atau Islam jauh sebelum Wali Songo itu membumisasikan Islam di Pulau Jawa, itu Madura sudah terlebih dahulu. Iya. Dan bahkan yang menarik ternyata salah satu dari Wali Songo Wali Songo yang dari itu adalah seperti Sunan Kalijaga, itu dimungkinkan berdasarkan manuskrip itu adalah keturunan dari Madura, dari adipati-adipati atau keturunan dari bangsawan Madura. Dari bangsawan Madura ya Pak. Di situ. Jadi Islamisasi Madura dalam konteks Wali Songo itu di satu sisi bukan salah itu, tapi kemudian kalau mau berbicara tentang bagaimana validasinya, jadi jauh sebelum Wali Songo datang pada tahun 1408, Sumenep itu rajanya itu sudah Islam. Yang disebut tadi itu Pak? Iya, yang disebut tadi. Yang di Sumenep ya? Yang di Sumenep. Sumenep itu rajanya sudah Islam. Johar Sari itu memerintah dari tahun 1319. Itu Johar Sari. Dan itu sudah Islam, generasi Islam pertama. Maka jauh sebelum Wali Songo datang gitu. Maka dalam konteks ini ternyata dari salah satu keturunan bangsawan Sumenep itu yang kemudian juga menjadi bagian dari Wali Songo gitu. Jadi Arya Wiraraja sebagai pendiri kerajaan Sumenep, sebagai Adipati Sumenep pertama pada waktu itu mempunyai anak namanya Ronggolawe. Yang ketika Majapahit berdiri didirikan oleh Dyah Raden Wijaya pada waktu itu, yang bernama Kerajaan Wilwatikta. Di situ Ronggolawe diamanahkan didaulah menjadi Adipati Tuban. Yang itu kelak keturunannya ada yang namanya Wilatikta, bukan Wilwatikta, Wilatikta, yang mempunyai anak namanya Raden Syahid, yang kemudian beliau berguru kepada Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang.
karena suruh menjaga tongkatnya di pinggir kali, akhirnya juga dikenal dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Maka berarti Wali Songo yang kita kenal sekarang itu ternyata salah satunya adalah keturunan Madura. Keturunan Madura ya, Pak. Seperti itu. Dan Ya. itu jarak keturunannya tuh jarak datangnya Wali Songo memang sudah jelas tuh berbeda. Berbeda jauh, selisih 100 tahun. 100 tahun. 100 tahun. Jadi Madura sendiri sudah 1319 dan Wali Songo 1408. Itu. Ini ada nggak jejak sejarahnya atau bukti autentik masuknya Islamisasi di Madura, ada gitu, Pak? Coba sejarah itu kan begini. Jadi sejarah itu adalah ukuran validasinya itu adalah mempertemukan tahun ke tahun. Iya. Jadi kalau kemudian di browsing misalnya di Google, misalnya Raja Johar Sari Sumenep itu Islam pertama, itu angkanya 1319. Maka dalam konteks ini berarti Islamisasi Madura ternyata bukan Wali Songo, sedangkan Wali Songo 1408. Nah, itu sudah bukan rahasia, tapi itu sudah dipublish sedemikian rupa. Cuman selama ini stigma yang berkembang di masyarakat, bukan dikembangkan, yang berkembang di masyarakat bahwasanya Islamisasi Jawa Madura itu adalah Wali Songo. Padahal Wali Songo sendiri berdasarkan manuskrip yang kemudian beredar di situ, Wali Songo sendiri itu adalah Wali Songo dari angkatan 1 sampai angkatan 6. Jadi yang kita kenal sekarang itu adalah Wali Songo angkatan ke-6. Gitu kan. Jadi Wali Songo angkatan 1 itu. Jadi Wali Songo itu kan sebenarnya sebuah organisasi. Di situ ada perhimpunan para ulama, perhimpunan para pendakwah dan lain sebagainya, para mubaligh yang itu bagaimana mempunyai visi dalam rangka untuk menyebarkan Islam. Akhirnya disebut dengan Wali Songo. Jadi Wali Songo angkatan pertama itu dimulai dari Syekh Jamaluddin Kubro, itu mbahnya Sunan Ampel di situ. Jadi Sunan Ampel itu posisinya Wali Songo angkatan kedua sampai Wali Songo angkatan ke-6. Itu Sunan Ampel. Makanya Sunan Ampel itu memang yang sangat disepuhkan. Dari Syekh Jamaluddin Kubro. Dari Syekh Jamaluddin Kubro baru kemudian ke Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di situ Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik itu akhirnya ke Sunan Ampel sampai pada generasi terakhir. Generasi terakhir Wali Songo. Itu kan memang urutannya adalah Raden Rahmat Sunan Ampel bin Ibrahim Asmoro Kondi, Samarkondi bin Jamaluddin Akbar bin Syekh Jalal. Di situ. Jadi beliau itu keturunan dari Cempa. Jadi beliau ke Indonesia itu dalam rangka untuk mengunjungi bibinya yang pada waktu itu menjadi permaisuri kerajaan Majapahit sebagai istri dari Pangeran Barwijaya V, raja terakhir Majapahit. Dan akhirnya diberikan sebuah daerah di Ampel Dento Surabaya dan mendirikan sebuah padepokan yang itu dimungkinkan cikal bakal berdirinya pondok pesantren pertama di Pulau Jawa. Masuklah pondok pesantren itu Pak kepada Madura. Di situ. Jadi kalau dalam konteks pesantren Madura dimungkinkan jauh sebelum Wali Songo sudah ada pesantren. Karena pesantren itu kan sistem pendidikan. Ya. Kalau istilah pondok itu kan dari istilah funduk gitu. Funduk yang dari orang Hindu itu yang artinya adalah tempat untuk bersemedi, menyucikan diri gitu kan. Akhirnya kan kalau pesantren itu adalah proses pendidikannya, kalau pondok itu kan sebenarnya asrama menginapnya. Tidak semua pesantren itu hanya punya adalah pondok, tapi pondok itu biasanya sudah ada pesantrennya. Itu yang harus difahami. Jadi seperti madrasah di situ itu pesantren, tapi tidak ada mukimnya. Gitu. Terus bagaimana perkembangan di Madura pesantren itu, Pak? Dalam konteks perkembangan di Madura tentang pesantren itu, jadi beberapa tahun yang lalu itu ada sebuah legitimasi istilahnya yang juga dihadiri kalau tidak salah oleh Dezo Imron. Ternyata pesantren di Madura itu yang dimungkinkan tertua itu adalah di daerah Pantura, yaitu tepatnya di daerah Sotaber, itu pondok pesantren Jentampes di situ, iya. Karena memang berdasarkan hal itu masuk akal. Satu, kalau kita melihat bagaimana banyak pujuk-pujuk istilahnya, pujuk atau makam-makam Islam di situ, seperti pujuk Penaungan yang angkanya juga sekitar tahun 1200-an. Kemudian pujuk Sayyid Ghazali di Sotaber itu yang angkanya juga 1200-an. Dan dimungkinkan di situ para pemuka-pemuka Islam dalam ini adalah Sayyid itu juga mempunyai pesantren. Juga mempunyai pesantren sekalipun sangat minim manuskrip yang ditinggalkan. Cuman memang bukti sejarah menunjukkan makam-makam Islam ini sudah ada. Dan tahunnya sudah ada di situ.
Makanya ternyata Islam Madura dalam konteks Pamekasan misalnya, khususnya Pamekasan khususnya, dan Sumendap, ternyata lebih dulu di Pantura, di pantai utara, dibandingkan di selatan ya. Di selatan itu. Makanya di selatan itu nanti beda. Beda lagi, Pak. Ya beda lagi nanti di selatan. Sumendap Pamekasan nanti beda. Beda lagi. Beda lagi. Sampai ke Sampang, ke Bangkalan. Iya, sudah beda. Jadi kalau dalam konteks Sumendap, rajanya itu Islam duluan. Baru rakyatnya. Jadi kalau dalam konteks Pamekasan, rakyatnya Islam duluan, baru rajanya. Karena daulah terkait dengan bagaimana Ronggo Sukowati dinobatkan sebagai Raja Islam pertama itu 1530. Jadi 100 tahun setelah Wali Songo sudah. Di situ. Berarti lalu kemudian pondok pesantren itu menjadi pusat pendidikan moral ya? Ya, pusat pendidikan segalanya. Segalanya. Madura, ya, iya. Dalam konteks dari Sunan Ampel misalnya yang kemudian Islamisasinya sampai hilirnya itu ke Madura, itu segalanya. Jadi kalau Sunan Ampel itu kan santrinya bukan hanya ahli agama, ternyata ada yang terjun di dunia politik dan menjadi cikal bakal kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, Demak Bintoro, yaitu yang didirikan oleh Raden Fatah. Raden Fatah itu santri Ampel. Santri Ampel yang kemudian kecimpung di dunia politik dan menjadi raja Islam pertama di Pulau Jawa. Itu Raden Fatah. Makanya jangan kemudian sekarang jangan heran ketika misalnya dari kader-kader politik misalnya itu berasal dari santri. Dan para kiai itu yang memimpin pesantren memang harus mengawal dunia politik ini. Bagaimana terbentuknya sebuah nation state, sebuah negara bangsa. Di sini. Kalau bicara pesantren ya Pak, kalau di konteks pesantren itu kita mengenal di khususnya Kota Pamekasan ya. Ada 2 pesantren besar yang selalu digaungkan, yang selalu kita dengar. Ada Pondok Pesantren Bonyanyar dan juga Pondok Pesantren Bata-Bata. Bagaimana itu Pak, sejarahnya itu Pak? Oke, baik. Jadi kalau dalam konteks Pamekasan, pesantren yang sifatnya adalah dianggap pesantren tertua itu ada 3 sumbu. Ada 3 sumbu. Satu adalah Pondok Pesantren Subonol Auton Kembang Kuning. Kemudian yang kedua adalah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bereleke. Yang nanti menurunkan Banyuanyar Bata-Bata di situ. Kemudian yang ketiga itu adalah Pondok Pesantren Az-Zubair Larangan Tokol. Dan itu dimungkinkan tahun berdiri pesantrennya agak sama, sekitar tahun 1500-an. Dan itu berarti berbanding lurus dengan Ronggo Sukowati sebagai panembahan atau Raja Pamekasan sebagai didaulah sebagai Raja Islam pertama di Kabupaten Pamekasan, atau dulu namanya adalah Pemelingan gitu kan. Di situ. Dari pesantren inilah yang kemudian di Pamekasan itu ada 2 pondok pesantren yang namanya Pondok Pesantren Banyuanyar dan Pondok Pesantren Bata-Bata. Itu yang embrionya itu lahir dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bereleke. Dari Bereleke itu Syekh Abdul Rahman Bereleke. Berarti pusatnya di situ memang sudah. Di situ. Jadi walaupun di sana kecil, tapi di Bereleke ini diibaratkan pohon labu. Tahu pohon labu? Pohon labu itu kan buahnya di akarnya apa di sana? Kan di jauhnya akar, kalau buahnya kan di jauhnya. Jadi akarnya tetap di Bereleke, kemudian buahnya di Banyuanyar, buahnya di Bata-Bata, dan buahnya itu lebih besar dibandingkan dengan akarnya. Itu yang kemudian harus difahami. Artinya apa? Dalam konteks pesantren ini ada sambungan nasab ilmu dan nasab keturunan. Jadi Bereleke sendiri tidak bisa dilepaskan dengan peran Banyuanyar saat ini, atau peran Banyuanyar saat ini tidak bisa dilepaskan dengan peran Bereleke. Jadi Syekh Abdul Rahman Bereleke. Jadi Syekh Abdul Rahman Bereleke itu akhirnya yang kemudian istri dari beliau itu keturunan dari Sayyid Zainal Abidin Pondok Pesantren Candana Kuanyar. Di mana tuh? Di Bangkalan. Dan yang akhirnya kalau ke Suramadu itu ada Sunan Cendana namanya. Kalau ke Suramadu kan ada Sunan Cendana itu. Itu adalah sesepuhnya Banyuanyar. Oh, di sana. Di sana. Jadi Sayyid Zainal Abidin ini keturunan langsung dari Raden Kosim atau Sunan Derajat. Putra dari Raden Rahmat Sunan Ampel, Ibrahim Asmoro Kondi bin Jabluddin Akbar bin Syekh Jalan. Yang itu ternyata Syekh Abdul Rahman itu mondok di Pondok Pesantren Candana Kuanyar, diambil menantu di situ. Yang konon katanya berdasarkan hikayat yang berkembang itu bahwasanya beliau itu sebenarnya tidak ngaji. Beliau itu Syekh Abdul Rahman itu ngwanetek.
apa istilahnya, memelihara bebek. Suatu ketika Ampel pada waktu itu masih sebagai pesantren, bukan sebagai kuburan itu kan, bukan sebagai pesarian. Pada waktu itu suatu ketika Kiai Said Zainal Abidin itu mau mengantarkan surat ke Ampel seketika itu juga. Akhirnya oleh Said Zainal Abidin, siapa yang bisa mengantar surat saat ini juga? Hanya tidak ada satupun santri yang sanggup. Akhirnya Abdurrahman namanya yang memelihara itik itu, memelihara bebek itu, yang kemudian sanggup. Apakah kamu sanggup mengantar surat? Sanggup. Akhirnya diambil suratnya, beliau langsung hilang. Maka karomahnya itu memang luar biasa. Jadi dalam konteks ulama itu, sebagaimana yang sering disampaikan oleh guru-guru saya itu, ada ulama itu ahlul ilmi, ada yang ahlul hikmah. Jadi kalau dalam konteks Madura ternyata ahlul hikmahnya itu juga banyak. Jadi ada yang kemudian secara keilmuan beliau biasa-biasa saja. Tapi beliau ahli hikmah. Ahli hikmah. Kemudian beliau kalau memberikan nasihat, kemudian bisa diberitahukan oleh Allah sesuatu yang akan terjadi, itu kan ahli hikmah. Itu. Makanya kemudian aspek barokah dalam konteks pesantren itu menjadi hal penting. Maka ini dalam konteks Banyuanyar, Jadi mulai dari Syekh Abdurrahman Bereleke, kemudian sampai ke Syekh Abdurrahman Bereleke, ke Hasan, ke Ishak, kemudian baru ke Isbat. Jadi ke Isbat ini yang kemudian mendirikan Pondok Pesantren Banyuanyar tahun 1700. Iya. Makanya Banyuanyar itu pondok pesantren tertua. Iya, pondok pesantren tertua yang banyak santrinya. Ya, yang tertua dari Banyuanyar banyak ya Pak. Banyak seperti Pondok Pesantren Miftaul Ulum Bereleke, tapi cuman santrinya kan tidak sebanyak Banyuanyar. Iya. Nah, di situ. Dan kemudian dalam konteks Banyuanyar ini sudah disebut dengan pesantren induk. Jadi kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 di situ tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren, Banyuanyar itu adalah pesantren induk. Kenapa pesantren induk? Karena Banyuanyar sudah melahirkan para kiai atau alumni-alumni yang juga punya pesantren. Itu yang perlu dipahami. Banyak alumni. Banyak alumni Banyuanyar. Alumni Banyuanyar seperti misalnya Ki Haji Zainimun M. Paiton. Ya. Mendirikan Pondok Pesantren Nurul Jadid. Yang konon sekarang santrinya berdasarkan data di PDPP, Pangkalan Data Pondok Pesantren Kemenak RI, Kementerian Agama RI, itu sekitar 22.000. Iya, melebihi Banyuanyar kalau dari jumlah kuantitas santri. Ya. Dan beliau juga diambil menantu oleh terah keluarga besar Banyuanyar, menikahi Nyai Nafi'ah. Iya. Nyai Nafi'ah itu istrinya Kiai Haji Zainimun Im, yang itu ternyata beliau sekarang kalau mau dikatakan Nurul Jadid itu juga Bani Isbat. Nah, seperti itu. Terus itu kita kalau melihat di background Banyuanyar tuh yang terpampang dalam tulisan itu RKH banyak Pak. Tapi di sini kita kan juga melihat juga ada KHR itu. Oh iya. Kayak kebalik gitu Pak. Oke, baik. Tuh, Pak? Baik, jadi kalau seperti Sukorejo misalnya Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Kemudian yang sekarang masih hidup keluarga besar dari Sukorejo itu kan Kiai Haji Raden Khalil As'ad. Kenapa Kiai Haji Raden? Karena di situ ternyata keturunan terah rajanya itu dari jalur bapak. Jadi keturunan terah rajanya dari jalur bapak. Artinya apa? Jadi Raden yang kemudian disematkan pada kiai, pada ulama yang dalam hal ini adalah memimpin pesantren, itu bukan Raden yang disematkan mengada-ngada. Mohon maaf. Itu memang dari keturunan raja. Dari keturunan raja. Yang RKH itu memang baik yang KHR maupun yang RKH. Yang RKH itu adalah keturunan rajanya dari jalur ibu. Dari jalur ibu. Coba lihat, kalau yang saya sampaikan tadi Banyuanyar itu kan klausulnya itu dari segi silsilah itu adalah keturunan dari Raden Ahmad Sunan Ampel ke Raden Qasim Sunan Derajat, kemudian ke Sayyid Zainal Abidin. Sayyid Zainal Abidin itu kan keturunan Raden Rahmat kan, Raden Rahmat Sunan Ampel di situ. Tapi Sayyid Zainal Abidin punya putra perempuan yang dinikahi oleh Syekh Abdurrahman Puju Agung Toronan. Yang kemudian Syekh Abdurrahman mempunyai putra namanya Ki Hasan punya putra Ki Ishak punya putra Ki Isbat. Itu yang dari jalur Sunan Ampel. Ada yang dari jalur Sunan Giri juga. Ada yang dari jalur Sunan Giri, yang itu nanti nyambung ke Syekh Maulana Ishak. Jadi Syekh Maulana Ishak itu diambil menantu oleh Raja Belambangan menikahi Sekar Dadu. Jadi Banyuanyar itu RKH-nya itu dua, RKH yang dari jalur Majapahit, RKH yang dari jalur Belambangan. Di situ. Kenapa RKH?
karena memang jalur rajanya itu dari jalur perempuan, dari jalur ibu. Kalau Sukorejo beda lagi, karena memang dari jalur bapak, itu dari jalur bapaknya, karena itu langsung dari kalau dari yang Bani Ruham itu, dari Pujuk Sitebulengan Begenden, Raden Ashar. Jadi Raden Ashar punya putra Pangeran Martodirjo, karena dulu di situ, kemudian punya putra Ki Ahmad, kemudian Ki Ahmad punya putra Ki Homsi itu baru punya putra Ki Ruham. Nah, dari Ki Ruham ini yang kemudian melahirkan ulama-ulama. Ada enam keturunan di situ, termasuk di situ adalah yang tertua itu adalah Kiai Jamaluddin Sumbergaya, mempunyai putra Kiai Muhammad Toha, yang juga diambil menantu oleh Banyuanyar, mendirikan pondok pesantren Al-Falah Sumbergaya. Ya. Sekarang terkait stigma masyarakat Madura, Pak. Kita kan banyak mengetahui, Pak, bahwa Madura itu kan banyak pesantren. Terus masuknya pesantren ke Madura itu sudah jauh tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Kan tapi banyak sekali yang mengatakan bahwa Madura itu wataknya keras gitu, Pak. Padahal kita kan di sini kan banyak lingkungan pesantren. Kenapa kok masih ada anggapan seperti itu, Pak? Oke, jadi dalam konteks Madura di situ, jadi Madura itu kan memang sesuai dengan kondisi daerahnya. Jadi daerah Madura itu gersang, bukan seger dan merangsang ya, tapi daerah Madura itu dikenal dengan daerah yang disebut dengan daerah tegalan secara geografis. Artinya di sini Madura sendiri secara geografis ini dalam konteks pengelolaan pertanian bergantung pada curah hujan. Jadi ketika ada curah hujan maka kemudian bisa bertani. Gitu. Maka itu juga mempengaruhi terhadap watak orang-orang Madura. Cuaca juga berpengaruh ya, juga ya, berpengaruh. Dan kemudian watak Madura ini sebenarnya tidak dekat ke Jawa. Ternyata lebih dekat ke Makassar. Itu orang Madura. Karena memang secara genealogis orang Madura itu berdasarkan hasil analisis itu secara genealogi itu tidak ke Jawa, tapi ke Makassar. Ya. Makanya menantu dari Pangeran Trunojoyo itu bukan orang Jawa, itu orang Makassar. Orang Makassar. Ya? Karaeng Galesong itu orang Makassar. Satu. Yang kedua, Raja Sumenep itu bukan keturunan Jawa, tapi justru keturunan Sunda. Keturunan Sunda. Jadi keturunan dari kerajaan Pajajaran. Karena Madura itu dalam Jawa itu dalam konteks penamaan nama-nama hewan kan yang dipakai seperti gajah mada misalnya, kemudian seperti lembu sora. Itu kan nama-nama hewan yang sifatnya adalah sifat mamalia. Tapi kalau Pajajaran itu namanya adalah angsa, seperti Arya Banyak. Ya, Arya Banyak. Jadi Arya Banyak Wedi itu adalah Arya Widaraja. Itu nama aslinya Arya Banyak Wedi. Ya, itu. Maka dalam secara genealogis itu watak orang Madura itu memang dari segi genealogis. Satu, yang kedua itu dari segi lingkungan sosial, geografis. Dalam konteks pesantren, Madura itu keislamannya itu tidak bisa diragukan. Mohon maaf, keislamannya tidak bisa diragukan. Makanya sampai ada stigma bahwasanya 99% itu Madura itu adalah agamanya Islam masyarakatnya. 1%-nya itu yang justru Islam tapi tidak bagaimana itu. tidak perlu saya sebutkan. Jangan sebutkan dulu. Tidak perlu saya sebutkan seperti itu. Jadi ya itu. Jadi keberadaan pesantren itu kemudian juga berpengaruh terhadap pembentukan profil kedirian orang Madura. Bagaimana asas ketundukan orang Madura terhadap para pemuka agama. Jadi ada prinsip yang disebut dengan konsep bupak bebuk guru rato. Jadi asas ketaatan terhadap kedua orang tua, bapak dan ibu. Yang kedua guru dalam hal ini adalah kiai. Kiai, makanya istilah kiai itu kan bahasa Jawa. Ki itu adalah yang dituahkan. Dituahkan. Yang itu kalau usulnya dulu keris. Keris itu kan yang dituahkan. Oleh lengkain, oleh kemin, kan gitu kan. Tidak boleh. Maka kemudian kiai itu adalah yang dituakan sebagai patron. Yang ketiga adalah raja. Bupak bupuk guru ratoh. Ratoh itu raja. Raja itu adalah penguasa. Makanya dawuh guru dalam hal ini adalah kiai atau ulama itu lebih manjur dibandingkan dawuh dari pemerintah. Itu dalam konteks Pamekasan, dalam konteks Madura, seperti itu.